Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Akbari akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan protes ETL menggunakan aplikasi Pentaho dan database PHP MyAdmin. Pertama, kita buka aplikasi Pentaho, memulainya dengan mengklik New Transformation. Setelah itu, untuk input, kita perlu sebuah tabel untuk memasukkan data dari database-nya. Kita ambil tabel input. Kita ambil dua karena ada dua database datanya. Data yang saya punya ada dua, jadi dibuat di dua database. Nah, data diambil dari dataset Open Data Jabar, jadi datanya pasti valid. Lalu kita juga perlu data warehouse. Ini saya sudah buat sebelumnya. Ini untuk hasil output dari proses ETL kita. Kita lanjut. Untuk ini, kita harus melakukan koneksi untuk menyambungkan ke database. Kita klik view, lalu database connection. Double klik. Sini saya pakai MariaDB. Maria. Ini. Lalu ini native jadi BC. Hostname-nya localhost. Database name-nya DB. Sesuaikan dengan database kita. Ini database saya, DB tuberculosis Jabar 2019. Surname-nya root. Kita tes. Oh, lupa kasih con DB tuberculosis Jabar. Kita tes sekali lagi. Ini menandakan berhasil. Lalu kita double klik di sini. Kita bisa untuk menyambungkannya bisa diklik di sini karena kita sudah membuat koneksi sebelumnya di sini. Kayaknya dia muncul di sini. Kita pencet get SQL tabelnya. Yes. Di sini sudah muncul semua kolom-kolom yang ada di database tadi. Kita oke. Di sini sudah kita ganti namanya dulu. Data tuberculosis 2019. Oke. Setelah itu ada juga cara mengkoneksikan database seperti ini. Dari sini kita ganti dulu data tuberculosis 2020. Di sini karena yang sudah dibuat sebelumnya yang 2019, kita buat baru lagi dengan cara klik new. Sama seperti tadi, MariaDB, hostname localhost, database-nya DB tuberculosis 2020, username root. Lalu kita kasih connection name, jangan lupa. Kita tes. Oh, salah, ada yang salah. Oh ya, kurang. Kita tes sekali lagi. Masih sama. Ya, tadi ada kesalahan di sini, kurang L localhost. Kita tes sekali lagi. Berhasil. Kita oke. Nah, di sini sudah. Kita get juga lagi seperti ini tabelnya. Yes, ada. Selesai. Lalu untuk menggabungkan dua datanya, karena semua kolom dan datanya sama, jadi kita tidak perlu mengambil apapun. Kita hanya perlu gabungkan. Pakai ini dummy. Ini untuk cuma menggabungkan data ya. Kita gantikan jadi penggabungan data.
Oke, kita tarik data dari sini. Kita sambungkan. Salah, ini oke. Ya, ini bisa diklik kanan, lalu preview, quick launch. Ya, semua datanya sudah tergabung dari data di 2019 sampai dengan 2020. Setelah itu, proses selanjutnya adalah pemilihan kolom yang akan ditampilkan di akhir, di output yang akan kita masukkan ke data warehouse sebelumnya. Untuk itu, yang kita perlukan adalah selector. Selektornya ada di transform, select value. Ini untuk memilih tabel-tabel yang kita ingin jadikan output di akhir. Double klik. Ini kita pencet ini, get field. Setelah itu, ini rename to jika kita ingin mengubah semua yang ada di sini, nama tabelnya. Yang kita perlukan untuk outputnya adalah sesuai dengan tabel yang sudah kita buat di phpMyAdmin tadi. Kita lihat strukturnya, ada tahun, nama kabupaten kota, jenis kelamin, dan jumlah kasus. Oleh itu kita sesuaikan dan keempat item tadi. Setelah ini bisa dinaikkan ke atas dengan cara pencet kontrol dan anak panah dari pertama. Kita oke. Semua input harus ada outputnya. Outputnya adalah tabel, berisikan tabel juga. Kita pilih tabel output. Lalu kita ini tadi kalau mau kita lihat preview dulu apakah ada error atau enggak. Ada error. Salah, errornya tadi karena ada tabel outputnya yang belum kita sekarang kita cek lagi. Berhasil. Yang kita pilih tadi adalah tahun, nama, jenis kelamin, dan jumlah kasus. Semuanya sudah tergabung seperti ini. Lalu terakhir buat outputnya tadi kita pilih tabel output. Kita tarik. Jadikan main output. Nah, ini kita lakukan koneksi ulang lagi ke data warehouse tadi. Kita sesuaikan aja. DW tuberculosis Jabar. Connectionnya new. Sama seperti tadi. Pertama, kita cari MariaDB karena saya menggunakan itu localhost. Database-nya ini DW tuberculosis Jabar. Kita sesuaikan dengan database-nya. Username, host, root. Jangan lupa connection name. Kita tes. Berhasil. Oke. Lalu kita browse target table-nya. Tinggal klik tables, oke. Semuanya ikuti aja, jangan lupa dicentang. Kita tes SQL. Sudah pas, kita oke. Lalu kita save sebelumnya. Yes. Lalu kita tes jalankan. Run. Semua berhasil. Setelah itu kita lihat datanya sudah masuk sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Lalu setelah itu kita melakukan proses menampilkan dashboard datanya di aplikasi Power BI. Data yang dihasilkan di sini tadi bisa kita masukkan ke dalam Excel
dengan cara seperti ini. Ini dari output ada Microsoft Excel Writer. Lalu kita tarik juga datanya dari sini, dimasukkan ke Microsoft Excel Writer. Ya, jadi main output, double klik, kita atur untuk file dan ekstensinya. Lalu tinggal di OK, maka hasil datanya akan menjadi file XLS dan bisa dimasukkan ke dalam Power BI. Karena proses Power BI agak lama, jadi saya skip terlebih dahulu ke akhir prosesnya. Ya, setelah tadi kita berhasil merubah datanya, kita masukkan datanya ke dalam Power BI. Ini data dari file yang kita masukkan tadi, hasil proses ETL. Kita ubah menjadi dashboard Power BI agar tampilannya lebih menarik. Seperti ini contohnya kira-kiranya. Ini adalah hasil akhir dari proses ETL tadi dan juga proses pembuatan dari Power BI. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.